Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-13 tentang bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadisnya nomor 119 dari awal dan nomor 3 dari bab. Jadi ada nomor urut dari awal bab, dari bab 1 sampai bab 13. Kemudian ada nomor urut dari bab topik yang sedang kita bahas ini. As-salisu yang ketiga, anhu di sini kembali ke hadis sebelumnya, bahwa hadis-hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, engkau adalah sahabat yang datang sendirian, wafat sendirian, dan dibangkitkan sendirian. Maksudnya datang sendirian karena begitu datang dari Bani Ghifar, dia datang seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun, baik oleh temannya, oleh saudara-saudaranya, juga oleh orang tuanya. Bahkan teman-teman, saudara-saudara, dan kedua orang tuanya menolak Abu Dzar setelah mereka mengetahui Abu Dzar itu masuk Islam. Maka Abu Dzar datang dari Bani Ghifar, dari kampung Ghifar ke Mekah sendirian. Kemudian kata Nabi, kamu juga akan mati sendirian. Dan ternyata betul Abu Dzar itu meninggal sendirian, dalam arti tidak meninggal di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim, tetapi karena Abu Dzar itu memilih untuk mengasingkan diri beribadah kepada Allah bersama istrinya, maka wafat di sebuah tempat di tengah-tengah gurun dalam kondisi kelaparan. Tapi setelah wafat akhirnya banyak para sahabat yang datang, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan kata Nabi SAW, kamu juga akan dibangkitkan sendirian. Maksudnya dibangkitkan sendirian itu tidak ada orang yang mirip atau orang yang sama seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Dzar. Jadi kalau kalangan siddiqin, kalangan syuhada itu banyak kelompok-kelompoknya. Di akhirat itu mereka berkelompok-kelompok. Tapi orang yang qanaah seperti hanya Abu Dzar, itu hanya Abu Dzar sendiri. Maka dia akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah dalam arti dibangkitkan pada hari kiamat dan mendapatkan keistimewaan tidak sama seperti yang diberikan kepada kebanyakan orang. Nah, itu salah satu keutamaan Abu Dzar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-salisu yang ketiga, anhu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qala berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati. Kata Nabi, akan diperlihatkan kepadaku seluruh amal-amal umatku. Ini semua amal kita, hasanuha wa sayyi'uha, baik itu amal yang baiknya maupun amal yang buruknya. Jadi nanti amal kita itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Bagaimana sholatnya? Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan perintah dan contoh Nabi?
Bagaimana saumnya? Apakah saum kita itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi? Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Demikian juga amal-amal buruknya akan dilihat oleh Nabi SAW. Ini luar biasa ya, malunya gitu. Boro-boro dilihat oleh Nabi, dilihat oleh tetangga saja. Bagaimana kalau tetangga kita tahu keburukan kita? Kita malu, apalagi ini dilihat oleh Nabi SAW. Makanya ini barangkali sebagai teguran agar kita berjuang dan berusaha beramal sebaik-baiknya. Kata Nabi, akan diperlihatkan kepadaku seluruh amal-amal umatku, baik itu amal yang baiknya, amal-amal solehnya maupun amal-amal salahnya, amal-amal buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku akan menemukan di kelompok amal-amal terbaik hambaku, amal-amal terbaik umatku, al-aza, kotoran atau yang mengganggu, yumatu anil tariq, yang dibuang dari jalan. Jadi dari sekian banyak amal-amal soleh itu, kata Nabi, aku akan menemukan amal yaitu membuang kotoran dari jalan. Membuang paku misalnya. Kan paku itu ada yang sengaja ditebar, ada yang memang jatuh, dan itu berbahaya. Kalau terinjak bisa luka. Kalau tergilas roda motor mobil kita bocor. Atau benda-benda berbahaya seperti yang bisa membuat orang celaka, kulit pisang, batu, di tengah jalan diambil, disingkirkan ke pinggir. Wa wajadtu fi musawi a'maliha, dan aku juga akan menemukan pada kelompok amal-amal terburuk, an-nakhamatu takunu fil masjid, yaitu meludah di dalam masjid, la tudfanu, dan ludah itu tidak dikubur. Karena zaman dulu masjid itu kan dari pasir. Masjid itu hamparannya tidak seperti sekarang pakai keramik, pakai karpet. Zaman dulu itu masjid-masjid di zaman Nabi itu pasir. Makanya ada sahabat yang setiap sujud dia ngusap mukanya, ngusap keningnya karena nempel pasir. Setiap sujud diusap, setiap selesai sujud diusap. Kata Nabi, jangan kamu usap pasir itu dalam sholatmu, karena itu adalah rahmat. Maka para sahabat itu ngusap muka setelah sholat. Nah itu asbabul wurud, adanya ngusap muka itu. Kalau tidak ada pasir nggak usah diusap ya. Karena sholat itu adalah ibadah, aqwal, ucapan, afwal, pekerjaan, muhtatamatun bitakbir, yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Jadi begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka selesailah ibadah sholat kita. Di luar itu sudah bukan bagian dari kaifiat sholat. Maka dan yang dianjurkan setelah sholat itu adalah az-zikru, berzikir. Boleh juga dilanjut dengan berdoa. Nah, jadi di sini seluruh amal diperlihatkan, baik amal yang baiknya maupun amal yang buruknya. Dari sekian banyak amal yang baik, ada amal yang dicatat, yaitu mengeluarkan, menyingkirkan kotoran dari jalan, yang mungkin itu dianggap remeh. Padahal semua tercatat oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Demikian juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amal yang buruk sebesar debu, seberat debu, yarah, dia akan melihat. Nah, sampai kata Nabi, wa wajadtu fi musawi a'maliha, dan aku akan menemukan amal-amal terburuknya, di antaranya an-nakhama, meludah di dalam masjid yang tidak dikubur. Maka ini menganjurkan kepada kita pentingnya untuk ihtiramul masajid, memuliakan masjid. Bagaimana cara memuliakan masjid itu? Tanzizuha,
anil qadurat. Mengoyakkan masjid itu adalah membersihkan dari kotoran-kotoran. Di antaranya ludah, jangan meludah di masjid, jangan kencing di masjid, termasuk juga jangan buang sampah kotoran masjid. Makan boleh, tapi bersihkan setelahnya. Karena membuang kotoran dari masjid juga itu menjadi nilai kebaikan. Nah, di sini mantuknya Nabi menyebutkan nukhama, ludah, tapi mafhumnya semua yang mengotori masjid itu tidak boleh. Seperti Nabi pernah melarang tidak boleh orang yang makan bawang putih, bawang merah, bawang daun masuk masjid. Maksudnya bukan haram makan bawang putih, bawang merah, bukan haram memakan bawang putih, bawang merah dan bawang daun, tapi jangan ke masjid itu bararau gitu. Nah, mantuknya bawang putih, bawang merah, bawang daun, tapi mafhumnya semua yang bau-bau, Pak. Seperti jengkol, terus bedoi, rokok, ada rokok bau atau sengit? Karena ayat menyebutkan rokok mah sengit. Waktu diskusi itu almarhum Kyai Haji Kin Sadikin pernah bertanya, bagaimana kalau rokok sengit? Menang tengah rokok di masjid. Nah, rokok itu ya secara umum itu bau, sengit sote awalnya, wangi itu awalnya, tapi setelah itu menyisakan aroma yang tidak nyaman. Maka kalau merokok, merokoklah di luar masjid. Nah, ini masih banyak di masjid-masjid itu ngarokok, asbak pabalatan. Di setiap pojok itu disediakan asbak. Jadi jamaah itu ketika mendengarkan pengajian itu, Pak, bukan hanya nyarane, ada yang nyarane, ada yang ngarokok. Nah, padahal kalau melihat etika ihtiramul masjid, etika memuliakan masjid, itu mantuknya Nabi melarang memakan bawang yang sudah makan bawang merah, bawang putih, bawang daun, jangan masuk masjid. Mafhumnya semua yang bau-bau jangan dimasukkan ke masjid. Semua yang mengotori masjid jangan dilakukan di masjid. Maka masjid itu disyariahkan, diwangikan, dibersihkan, diperbagus. Itu bagian dari ihtiramul masjid. Kemudian hadis ini juga menganjurkan, memotivasi kepada kita agar menghilangkan hal-hal yang dapat membahayakan di thariqil muslimin, dalam perjalanan kaum muslimin atau dalam perjalanan umat manusia secara umum. Dan ini membersihkan jalan itu bagian dari cabang keimanan. Nanti akan ada hadis secara khusus membahas tentang syu'bul iman. Nah, itu jalan kebaikan yang ketiga disebutkan dalam hadis ini. Ar-Rabi'u yang keempat, anhu, masih dari Abu Dzar lagi. Dia Abu Dzar ini meriwayatkan dalam hadis ini secara berurutan 4 hadis, ya, 4 hadis. Oh, masih ada setelah ini masih ada. Ar-Rabi'u yang keempat, anhu, dari sahabat Abu Dzar, anna nasan qalu, sesungguhnya orang-orang berkata. Nas ini kalau kita melihat hadis lain itu fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari para sahabat muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah, yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang dari Yaman ikut hijrah ke Madinah, dan mereka itu adalah fuqara, orang-orang fakir, karena kebanyakan mereka pergi ke Mekah, pergi dari Mekah ke Madinah itu hanya membawa bekal seadanya, baju seadanya. Maka di Mekah itu tinggal di Sufa, di Sufatul Masjid, di belakang Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlud dustur, dahaba ahlud dustur bil ujur. Para ahli-ahli dustur telah meninggalkan kami dalam hal pahala. Dustur itu berarti al-amwal.
al-amwalul kasir, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Dusur dari kata dasrun, mufradnya dasrun, jamak taksirnya dibacanya dusur. Kata para sahabat, ya Rasul, zahaba ahlu dusur, orang-orang kaya di Madinah telah meninggalkan kami dalam hal pahala, bil ujur, dengan dalam hal pahala. Kata Nabi, memang kenapa mereka meninggalkanmu dalam hal pahala, dalam hal derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi? Kata para sahabat fuqara, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya mereka bisa sholat seperti hanya kami sholat. Sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah, kami bisa sholat berjamaah. Mereka sholat malam, kami juga bisa sholat malam. Mereka sholat duha, kami bisa sholat duha. Wa yasumuna kama nasumu. Kata fuqara muhajirin, orang-orang kaya mereka bisa saum, dan kami juga sama bisa saum. Mereka bisa saum Ramadan, kami bisa saum Ramadan. Mereka saum sunnah Senin Kamis, kami bisa saum sunnah. Mereka saum Daud, kami juga bisa melaksanakan saum Daud. Tapi kemudian wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka orang-orang kaya itu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wala natasaddaqu, dalam riwayat lain disebut wala natasaddaqu, sementara kami tidak mampu bersedekah. Jadi orang kaya bisa sedekah, bisa zakat, infak sedekah, sementara kami orang fakir malah menerima zakat, infak dan sedekah. Kemudian wa yu'tikuna wa la nutiku. Ini tambahan dari hadis yang tadi. Karena untuk memahami hadis itu harus dibandingkan dengan periwayatan yang lainnya. Wa yu'tikuna wa la nutiku. Orang-orang kaya bisa memerdekakan hamba saya, sementara kami nggak bisa. Karena hamba saya itu mahal-mahal. Apalagi kalau hamba sayanya bagus, cantik, ganteng, pinter, cerdas, itu lebih mahal lagi hamba saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Nah, Nabi berusaha mau memotivasi kaum fuqara muhajirin ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak aku ajarkan kepadamu suatu amalan yang bila kamu mengamalkan amalan ini, kamu akan mendahului, mengejar dan mendahului orang-orang yang tadi meninggalkanmu dalam pahala, dalam derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Kamu juga akan mendahului orang-orang setelah kamu, dan tidak akan ada orang yang lebih istimewa daripada kamu kecuali mereka melakukan amal yang sama. Maka para sahabat fuqara ini semangat. Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, baik ya Rasul, saya mau, supaya saya bisa mengejar orang-orang kaya yang bersedekah dengan hartanya, memerdekakan dengan hartanya, haji umroh dengan hartanya, zakat, infak, sedekah dengan hartanya, infak, wakaf, hibah dengan hartanya. Kata Nabi, kamu kalau begitu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna. Bacalah kamu tasbih subhanallah, bacalah takbir Allahu akbar, bacalah tahmid alhamdulillah. Dubura kulli salat, setiap selesai salat, salasan wa salasina marrah, 33. Nah, itu yang sekarang jadi wiridan, Pak. Waroda yaridu itu artinya berulang-ulang kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ini pada asalnya Nabi
merespon asbabul wurud hadis ini, merespon keluhan orang-orang fakir muhajirin yang merasa tertinggal dengan orang-orang kaya. Kenapa? Nabi mengajarkan tasbih, mengajarkan takbir, mengajarkan tahmid. Karena kata Nabi, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Karena setiap tasbih itu ada bernilai shadaqah. Jadi sekali tasbih itu satu kali shadaqah. 33 kita mengucapkan tasbih subhanallah itu bernilai shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu shadaqah. Satu kali membaca Allahu Akbar shadaqah. 33 kali membaca Allahu Akbar, 33 kali shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap membaca alhamdulillah shadaqah. Satu kali membaca alhamdulillah, satu kali shadaqah. 33 kali membaca alhamdulillah itu juga 33 kali shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah bernilai shadaqah. Kemudian Nabi menambahkan lagi wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Wa amrun bil ma'ruf, kamu memerintahkan orang berbuat baik, itu shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar, kamu melarang orang melakukan kemungkaran, itu juga shadaqah. Malah kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluanmu itu juga bisa shadaqah dengan kemaluan. Kalau sahabat bertanya, nah ini nampaknya sahabat agak lugu gitu. Lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayatina ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajran. Apakah kalau kami melampiaskan, menyalurkan syahwat-syahwat kami, itu ada pahalanya? Karena Nabi menyebutkan dalam setiap kemaluanmu itu bernilai shadaqah. Apakah ketika kami melampiaskan syahwat-syahwat kami kepada istri-istri kami itu bernilai shadaqah? Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha witr. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya sperma kamu ditumpahkan di tempat yang haram, bukankah itu akan berdosa? Nah, jadi bisa sedekah dengan itu, Pak. Matak singgeto sedekah. Fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian juga ketika kamu tumpahkan di tempat yang halal, fa kana lahu ajr. Itu akan bernilai pahala. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi bisa dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir, amal ma'ruf nahi munkar, termasuk bergaul suami istri. Maka pulanglah sahabat fuqara ini dengan bangga, wah eleh dia, saya bisa mengalahkan orang-orang kaya Madinah. Karena banyak sahabat kan yang kaya-kaya di Madinah itu. Maka kemudian mereka pulang dengan bangga, dan tidak lama kemudian faraja al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang muhajirin ini balik lagi ke Rasulullah setelah mereka pulang dengan bangga karena percaya diri akan bisa mengalahkan orang-orang kaya. Tidak lama kemudian balik lagi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Ternyata orang-orang kaya mendengar amalan ini. Jadi eleh itu dah. Eleh diwai. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ternyata orang-orang kaya mendengar amalan-amalan yang kami kerjakan. Mereka juga tasbih, mereka tahmid, mereka tahlil setiap ba'da shalah 33. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka juga bercampur suami istri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha.
Kata Allah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi nggak perlu iri, Pak. Karena Allah itu memberikan karunia itu kepada setiap orang itu beda-beda. Kita tidak boleh menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu pindah ke kita, kecuali dalam hal yang baik. Kata Nabi, pertama, orang yang diberi ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Orang yang diberi Al-Quran, diberi kepahaman Al-Quran, diberi hafalan Al-Quran, kemudian dia membacanya di malam hari. Maka kita perlu iri. Perlu iri dalam arti berjuang, berusaha supaya seperti orang itu. Kemudian kepada orang yang diberi harta dan dia membelanjakan hartanya di dalam jalan yang benar, membelanjakan hartanya di jalan agama Allah. Kita perlu iri dalam arti berjuang seperti dia. Tapi kalau ngejar-ngejar kekayaan, hanya sekedar ingin kaya seperti orang lain, itu yang dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, dalam hal kekayaan itu lihatlah orang yang di bawahmu, tapi dalam ilmu lihatlah orang yang di atas kamu. Kenapa dalam harta harus melihat orang yang di bawah? Supaya bersyukur. Karena kalau kita melihat ke atas, kita nggak akan bersyukur. Merasa yang diberikan oleh Allah itu sedikit, tidak ada nilainya. Sedangkan dalam ilmu, kenapa harus melihat ke atas? Supaya semangat belajar. Karena semakin banyak ilmu, maka semakin mudah kita menempuh jalan kebaikan, semakin mudah menempuh jalan menuju surga. Makanya kata Nabi, manusia itu kalau dipandang dari sudut pandang harta, itu terbagi kepada 4 kategori. Yang pertama, manusia yang diberi harta juga diberi ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan haknya. Kemudian yang kedua, ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu dia berharap, ya Allah, kalau seandainya saya diberi harta seperti orang itu, maka saya pun akan beramal seperti dia. Saya akan bangun masjid, saya akan wakaf, saya akan sedekah, saya akan zakat infak, saya akan bantu orang-orang miskin. Maka kata Nabi, orang yang kedua ini Allah akan berikan pahala yang sama. Jadi kalau ada orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, kemudian berharap kalau seandainya saya bukan hanya diberi ilmu tapi juga diberi harta, akan beramal seperti orang yang dermawan ini. Maka kata Nabi, dengan keikhlasannya, dengan ilmunya, dia akan diberi pahala yang sama, seolah-olah dia juga diberi kesempatan untuk melakukan amal-amal ibadah mulia. Kemudian yang ketiga, ada orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka dia menggunakan hartanya tidak sesuai dengan haknya, dipakai maksiat, dipakai judi, dipakai pesta miras, dipakai pesta seks, dan dipakai untuk kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak diberi harta juga tidak diberi ilmu, lalu melihat orang itu, melihat orang yang diberi harta tanpa ilmu, yang menggunakan hartanya dalam kemaksiatan. Kemudian orang ini berkata, kalau seandainya saya diberi harta seperti dia, maka saya pun akan seperti itu. Saya akan judi, saya akan pesta miras, saya akan pesta seks. Maka kata Nabi, orang itu akan diberi dosa yang sama walaupun tidak melakukannya. Jadi kalau menilai orang dari sudut pandang harta, Nabi menyebut 4 kategori. Orang yang diberi harta dan ilmu, orang yang diberi ilmu saja tidak diberi harta, orang yang diberi harta tanpa ilmu, dan orang yang tidak diberi harta juga tidak diberi ilmu. Ternyata Allah menghargai dari ketulusan niatnya, dan Allah juga mengancam dari keburukan niatnya. Maka oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin, boleh saja kita berdoa kepada Allah meminta kekayaan. Karena seperti doa yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda
Wattuqa wal afaf wal ghina. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim di dalam bab anjuran untuk berusaha mencari harta. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta petunjuk. Wattuqa, ya Allah aku juga minta ketakwaan. Wal afaf, aku juga minta keafiatan, kesehatan lahir, kesehatan batin, kesehatan ruhani, kesehatan jasmani. Kemudian wal ghina, aku juga minta kekayaan. Kenapa Nabi tidak kaya-kaya? Nabi kaya atau miskin? Disebut kaya sehari-hari, kehidupannya sangat sederhana. Bahkan pernah seminggu tidak keluar asap. Tidak keluar asap itu karena nggak ada pasakur. Zaman dulu itu belum ada kompor gas pakai penyedot asap. Jadi kalau orang masak mengepuah asapnya keluar. Kata para sahabat, Nabi itu pernah berhari-hari tidak keluar asap dari rumahnya. Berarti nggak ada makanan itu. Gaya pasakur. Tapi Nabi juga pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Jadi di mana letak doa Nabi? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Nah, ternyata saya baca syarahnya di dalam syarah Sahih Muslim, itu yang dimaksud dengan al-ghina yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang kuatan, meminta rizki kepada Allah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya saja. Itu yang diminta oleh Rasul. Jadi Rasulullah tidak meminta kelebihan dari hartanya itu, bikin rumah berapa biji gitu, untuk menanam aset masa depan. Di Madinah berapa biji, di Kuba berapa biji rumahnya, tidak begitu. Nabi itu meminta kekayaan itu kaya hati, dan yang diminta oleh Nabi, rizki yang diminta oleh Nabi itu cukup untuk kebutuhannya, cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk tidur istirahat, cukup juga untuk bersedekah. Maka ketika ada kesempatan untuk bersedekah, Nabi pun bersedekah. Itu makna dari Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Nah, tapi juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Malah banyak sahabat Nabi yang minta miskin tapi dikejar-kejar harta. Dan yang paling kaya di antara sahabat-sahabat Nabi yang kaya, atau dalam bahasa Arabnya agnal agniya, sahabat yang paling kaya di antara orang-orang kaya itu adalah sahabat siapa Pak? Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang kaya. Jadi tidak masalah kita meminta kekayaan, tidak masalah juga kita diberi kekayaan melebihi dari kebutuhan kita. Hanya kalau Nabi mah tidak minta seperti itu. Tapi kalau ternyata kita bekerja, bisnis, dan mendapatkan harta lebih dari kebutuhan kita, nggak ada masalah. Kata Nabi, nikmal mal ma'ar rajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh seorang yang soleh. Kenapa? Karena kalau harta dimiliki oleh orang yang soleh, dia akan bawa harta itu dalam kesolehan. Dia akan manfaatkan, amalkan ilmunya. Dia akan bawa harta itu dalam jalan kesolehan sesuai dengan hak dari harta. Karena harta itu diungkap oleh Quran dengan bahasa khair. Khair itu baik. Idza hadara ahadukum mul maut in kanat khair ka in taraka khairanil wasiyah. Apabila datang kepadamu tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan khair, maka hendaklah berwasiat. Apa yang dimaksud khair di situ? Yang dimaksud khair di situ adalah al-malul katsir, meninggalkan harta yang banyak. Kalau datang tanda-tanda kematian dan kita merasa akan meninggalkan harta yang banyak, wasiatlah kamu. Kepada siapa? Lil walidain, kepada ibu bapak. Ini sebelum ada hukum waris. Jadi sebelum ada hukum waris, diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris, seperti kepada ibu dan bapak kita. Kedua, wal aqrabin, kepada kerabat dekat yang bukan ahli waris. Tapi setelah datang hukum waris, orang tua dapat bagian 1/3,
atau bisa mendapatkan asobah kedua orang tua itu, maka tidak diperbolehkan lagi berwasiat ke orang tua atau berwasiat ke ahli waris. Tapi masih diperbolehkan wasiat ke akrobin, ke kerabat dekat yang bukan ahli waris. Nah, dalam ayat itu Allah menyebut khair, harta itu dengan ungkapan khair, kebaikan. Kenapa? Satu, harta itu harus diambil dengan cara yang baik. Yang kedua, setelah dimiliki, harta itu harus melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka kata Nabi, nikmal mal ma'ar rajulis shalih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh, karena harta itu pasti akan dibawa pada jalan kesolehan. Dan seburuk-buruk harta adalah ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang jahat. Maka harta itu akan dibawa untuk melakukan kemaksiatan, dan itu bukan hak dari harta itu. Jadi tidak mengapa kita berdoa kepada Allah, meminta kekayaan atau berjuang menjadi orang-orang kaya. Nah, itulah jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Satu lagi, al-khamisu yang kelima, anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, masih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qala, ia berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tahqiranna, janganlah engkau sekali-kali menggunakan nun taukid saqilah untuk memberatkan arti. Nun taukid itu dalam ilmu nahwu ada dua, ada nun taukid saqilah, ada nun taukid khafifah. Kalau nun taukid khafifah dibacanya la tahqiran. Kalau nun taukid saqilah dibacanya la tahqiranna. Dua-duanya juga sama untuk memperkuat arti, membobotkan makna, tapi ketika ditasdid itu lebih berat larangannya. La tahqiranna, jangan sekali-kali engkau menghinakan minal ma'ruf, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun. Walau antalqa akhaka, walaupun ketika bertemu dengan saudaramu, engkau menemui saudaramu biwajhin talikin, dengan wajah yang berseri-seri. Karena idkharus surur fi qalbil mu'min shadaqah, memasukkan kebahagiaan di hati orang mukmin itu bernilai sedekah. Coba pemayu penak sarang tatanggi rencangan pas penak teh manyun baeud kesel. Tapi ketika bertemu dengan orang, dengan sahabat, bertemu ke rumah, disambut dengan wajah yang ramah, semeringah, disambut dengan senyum, maka walaupun tidak disuguhan apa-apa enak gitu. Tapi segala ada di rumahnya, minuman macam-macam, ditawari mau minum apa, makanan macam-macam, tapi wajahnya hasem, wajahnya manyun, itu tidak akan nyaman. Maka ternyata dalam Islam, menemui seorang sahabat, menemui seseorang dengan wajah yang baik, dengan wajah yang berseri-seri, itu bernilai sedekah. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai', kamu jangan merendahkan, meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, walaupun kamu hanya sekedar bertemu, bersilaturahim, berkunjung kepada sahabatmu, atau bertemu dengan sahabatmu biwajhin talib, dengan wajah yang ramah, maka itu sudah bernilai sedekah. Jadi sangat banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Tujuannya apa? Supaya setiap saat, bukan hanya di waktu-waktu sholat, bukan hanya di waktu-waktu haji umroh, bukan hanya di waktu-waktu saum, tapi setiap saat kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, barangkali ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti masuk ke hadis yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.